lama saya berlari dan hanya ada lorong gelap tak berujung. Saya begitu lelah hingga tak tahu harus kemana lagi. Subscribe. Nyalakan tanda lonceng guna mendapatkan notifikasi dari Ini adalah putriku, namanya adalah Anissa. Kami hidup berdua setelah istri saya meninggal dunia ketika melahirkan Anissa. Jadi Mas Takuya mau mendengar cerita dari saya? Iya Pak, kalau diizinkan saya ingin mendengarnya dari Bapak. Baiklah, jadi ini adalah kisah misteri yang pernah saya alami. Saya bekerja sebagai seorang supir taksi. Jadi seperti biasa, tugas saya mengantarkan banyak orang ke tempat yang mereka tuju. Bahkan terkadang saya bekerja hingga larut malam. Beruntungnya Anissa memahami pekerjaan saya ini. Kisah misteri itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Hari itu semua nampak biasa saja dan tidak ada yang aneh. Akan tetapi sejak pagi hingga siang hari, tidak ada satu orang pun penumpang yang saya antar. Saya memutuskan untuk menunggu penumpang di tempat biasa saya menunggunya. Menit berganti menjadi jam, namun tak ada satupun penumpang yang datang. Hingga akhirnya, tiba-tiba saya mendapatkan telepon dari rumah sakit bahwa putri saya, Anissa, jatuh pingsan ketika di sekolah. Dengan segera saya menuju rumah sakit. Saya berlari menuju ruang perawatan. Dan ternyata, saya salah masuk ruangan. Ternyata Anissa berada di ruangan sebelahnya. Saya hanya bisa lemas melihat Anissa terbaring di sana. Kondisi Anissa yang tak sadarkan diri membuat saya khawatir. Ditambah pihak rumah sakit telah memvonis Anissa mengidap penyakit berbahaya, hingga mengharuskan mereka melakukan tindakan operasi. Dan biaya yang dibutuhkan sebesar 50 juta rupiah. Uang itu harus siap dalam waktu 3 hari dari hari ini. Sebuah waktu yang singkat untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Tapi saya harus berusaha untuk mencarinya dan menyelamatkan nyawa Anissa. Hari kedua pun berlalu. Anissa tetap tidak menunjukkan perubahan yang baik. Dia tetap tak sadarkan diri. Tentu saya hanya dapat menangis melihatnya. Namun saya harus segera mencari uang perawatan untuk Anissa. Jujur waktu itu saya bingung harus kemana mencari uang sebanyak itu. Namun saya tetap harus mencarinya. Segera saya memarkirkan mobil di samping rumah sakit dan berharap ada penumpang yang akan datang. Saya terduduk di sana dan tanpa sadar saya telah tertidur. Pak, saya mendengar seperti suara wanita yang sedang memanggil. Dan benar saja, ada wanita cantik berdiri tepat di samping saya. Wanita itu meminta saya untuk mengantarnya. Dan dengan semangat saya berkata iya.
menjawab permintaannya itu. Tapi kira-kira kita mau kemana ya, Bu? Sudah gampang, nanti kan saya infokan di dalam mobil. Oh, baiklah kalau begitu. Pak, tolong bawa saya ke dermaga ya. Baik, Bu, jawab saya. Di dalam hati saya berkata, wah, tempatnya dekat. Paling hanya memakan waktu 1 jam perjalanan. Kok saya balik lagi ke rumah sakit? Kenapa bisa kesini lagi? Saya coba tenang dan mempercepat mobil yang saya bawa. Namun, lagi-lagi, saya kembali ke rumah sakit untuk kedua kalinya. Akhirnya saya meminta maaf kepada ibu tadi. Maaf ya Bu, kita malah muter-muter. Nggak apa-apa kok Pak, Bapak lagi banyak pikiran ya, jawab ibu itu. Setelah 3 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di dermaga. Namun tiba-tiba cuaca berubah menjadi berkabut. Padahal sebelumnya cuaca sangat cerah. Saya coba berjalan perlahan. Lalu tiba-tiba dari kejauhan terlihat wanita berlari mendekati mobil. Saya menginjak rem dengan keras karena takut menabraknya. Tapi anehnya, wanita itu tidak ada. Saya coba diam sebentar dan memeriksa sekitar, namun tetap tidak menemukannya. Dalam hati saya berkata, mungkin cuma halusinasi saya saja. Saya coba menenangkan diri dan kembali masuk dalam mobil. Namun tidak lama dari itu, kembali wanita tadi terlihat berlari mendekati mobil. Dan kali ini saya yakin telah menabraknya. Saya keluar dan memeriksa setiap sudut mobil. Kejadian itu membuat kemacetan di belakang mobil saya, namun saya tetap mencari wanita itu. Hingga akhirnya penumpang dari dalam mobil keluar dan meminta saya untuk memindahkan mobil karena menghalangi mobil lain. Baik Bu, saya akan pindahkan. Saya maju beberapa meter ke pinggir jalan. Lalu kembali keluar untuk mengecek kondisi sekitar. Di sini saya baru sadar bahwa pakaian wanita yang saya tabrak memiliki kesamaan dengan penumpang yang ada di dalam mobil. Namun, apa mungkin dia bisa berada di 2 tempat yang berbeda? Ketika saya berbalik, penumpang itu telah menghilang. Saya kaget bercampur bingung, kemana ibu tadi? Dan semua pun berubah menjadi gelap. Saya yakin tadi berada di pinggir jalan, dan kenapa sekarang tidak ada satupun mobil yang lewat? Kini semua menjadi gelap tak berujung. Saya coba masuk dalam mobil, tapi dari kejauhan terdengar suara gamelan Jawa. Saya coba cek sekitar dan terlihat hanya gelapnya kabut. Suara itu makin dekat,
dan diiringi dengan suara gemercik langkah kaki penari. Ketika saya berbalik, tidak ada siapapun di sana. Lalu dari kejauhan terlihat penari berpakaian berwarna merah menari mendekati saya. Mukanya terlihat membiru dengan bola mata besar berwarna merah. Kenapa tiba-tiba dia bisa di hadapan saya? Saya pun lari tak tahu arah. Terlihat samar-samar wujud wanita itu begitu mengerikan. Ini sudah tidak benar, lebih baik saya lari. Lama saya berlari dan hanya ada lorong gelap tak berujung. Saya begitu lelah hingga tak tahu harus kemana lagi. Tiba-tiba suara itu terdengar dari belakang. Diiringi suara seseorang seperti menyeret tubuhnya ke jalan. Ketika saya berbalik, hantu itu terus menyeret tubuhnya di jalan dengan tatapan yang mengerikan. Saya kembali berlari. Dan kembali dia datang, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dengan panik saya melompat dari tebing ke bawah dan kembali melihat ke atas. Saya takut dia akan datang kembali menyerang saya. Namun hanya ada kegelapan di sana. Lalu terdengar suara itu kembali datang dan kini berlari dengan leher yang telah patah mendekati saya. Hingga akhirnya hantu itu telah berada tepat di hadapan saya. Keesokan harinya, saya ditemukan nelayan setempat telah tergeletak pingsan di bibir pantai. Namun anehnya, di dalam mobil terselip uang sebesar 50 juta rupiah di dalam plastik berwarna hitam. Jumlah uang itu sesuai dengan biaya operasi Anissa beserta seluruh biaya perawatannya. Lalu, siapakah sosok wanita yang semalam mengejar saya dan naik dalam taksi? Adakah yang bisa menjawab pertanyaan itu? Tolong bantu saya.